Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu yang pertama Yosini Sawarinda dan saya sendiri Zuhair Huda. Kami di sini ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menjadi Orang Tua yang Efektif. Ilmu psikologi keluarga memberikan kepada kita tentang cara bagaimana menjadi orang tua yang efektif. Menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya merupakan keinginan semua orang tua. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk menjadi orang tua yang efektif adalah perlunya kerjasama yang baik antara orang tua dalam mendidik anak, mencintai anak, dan menyayangi anak. Orang tua efektif yaitu orang tua yang mengetahui dan memahami tanggung jawab, peran, dan fungsinya dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak untuk mengoptimalkan perkembangan seluruh potensi anak secara utuh. Fisik, motorik, mental rohania, dan sosial emosional. Menjadi anak yang soleh, perkembangan iptek yang begitu pesat mengakibatkan perubahan pola pikir manusia menjadi lebih praktis. Kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan masalah terbesar, salah satunya yaitu pengetahuan tentang menjadi orang tua yang efektif. Apakah yang dimaksud menjadi orang tua yang efektif? Orang tua di dalam kehidupan mempunyai posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga. Orang tua sebagai pembentuk pribadi dalam kehidupan anak, keberadaan orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung. Dengan sendirinya, masuk ke pribadi anak yang sedang tumbuh. Hakikat bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan, ia membutuhkan uluran tangan dari kedua orang tuanya. Orang tua, bapak dan ibu adalah pendidik kodrati, pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrati, ibu dan bapak diberi anugerah oleh tugas berupa naluri orang tua menurut Dr. Mansur, MA. Tugas orang tua merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dalam kaitan dengan pendidikan berarti, orang tua mempunyai tanggung jawab yang disebut tanggung jawab primer. Dengan maksud tanggung jawab yang harus dilaksanakan, kalau tidak maka anak-anaknya akan mengalami kebodohan dan lemah dalam menghadapi kehidupan. Menurut Dr. Mansur MA, ada beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya untuk membentuk karakter anak. Yang pertama, membantu anak-anak memahami posisi dan peranannya masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya, agar saling menghormati dan melaksanakan perbuatan baik sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membantu anak-anak mengenal dan memahami nilai-nilai yang mengatur kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Yang ketiga, mendorong anak-anak untuk mencari ilmu dunia dan ilmu agama agar mampu merealisasikan dirinya atau self-realization sebagai satu diri atau individu dan sebagai anggota masyarakat yang beriman. Yang keempat, membantu dan memberi kesempatan serta mendorong anak-anak mengerjakan sendiri dan berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di dalam keluarga dan masyarakat untuk memperoleh pengalaman sendiri secara langsung sebagai upaya peningkatan iman dan penyebarluasan syiar Islam. Bagaimana cara menjadi orang tua yang efektif? Berikut cara yang bisa kita lakukan agar menjadi orang tua efektif dalam mendidik anak agar anak mudah dikendalikan. Berilah dorongan,
Memberikan dorongan bukan ancaman. Memberikan ancaman yang lebih keras lagi jika anak tidak melakukan sesuai harapan orang tua. Naomi Sutikno, MPD PSI, menyatakan bahwa anak yang sering diancam bisa tumbuh menjadi anak penakut, peragu, hanya bergerak jika diancam dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, jangan mendikte. Anak tidak akan mematuhi orang tua yang hanya berkata tanpa memberi teladan. Mendikte anak tanpa memberikan teladan hanya akan membuat anak menjadi pribadi yang inkonsisten, tidak berani mengambil keputusan, melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan, serta timbulnya benih-benih pembohong dalam diri anak. 3. Dukungan. Jangan memperlakukan sebagian orang tua beranggapan bahwa dengan membuat malu anak, mereka akan termotivasi untuk bisa melakukan sesuatu lebih baik. Padahal, memperlakukan anak dapat memberi efek negatif terhadap psikis anak. Anak yang merasa dipermalukan akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, rendah diri karena kurang dihargai, mematikan kreativitas karena takut melakukan kesalahan. Orang tua yang sering memperlakukan anaknya akan kehilangan kepercayaan diri sang anak. Yang keempat, bimbinglah, jangan menghukum. Hukuman masih dianggap cara ampuh untuk merubah perilaku anak yang melakukan kesalahan. Tapi, tahukah menurut psikoterapi Stasi R, menghukum anak akan membuat mereka semakin memberontak dan melawan. Perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak hanya akan berjalan sementara. Mereka mencari aman karena takut pada orang tua. Ketika anak melakukan kesalahan, bimbinglah, jelaskan atau tuliskan mengapa perbuatan mereka dianggap salah. Paparkan akibat diri perbuatannya. Bimbinglah anak dengan memberitahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika orang tua merasa membutuhkan konsekuensi, diskusikanlah konsekuensi dari kesalahan yang mereka lakukan dan buatlah solusi bersama. Yang kelima yaitu kurangi mengkritisi. Banyaklah mendengar usia dan pengalaman yang lebih banyak dibanding anak membuat orang tua merasa lebih tahu segalanya dari anak, melihat anak melakukan kesalahan. Orang tua seperti tidak sabar untuk cepat-cepat mengoreksi dan mengkritisi, berusaha secepat mungkin memperbaiki perilaku anak, bahkan sebelum tahu kejadian sebenarnya dan alasannya. Simpulan, keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah orang tua. Orang tua, bapak, dan ibu adalah pendidik kodrati. Pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrati, ibu dan bapak diberi anugerah oleh tugas berupa naluri orang tua. Agar menjadi orang tua yang efektif dalam mendidik anak, agar anak mudah dikendalikan yaitu memberi dorongan, bukan ancaman, jangan mendikte, beri dukungan, jangan mempermalukan, membimbing, jangan menghukum, dan kurangi mengkritisi.